Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu peserta Latsar angkatan 5 yang saya hormati, ini kelompok 2 ya. Kita mulai. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya akan menyampaikan materi. Jadi eh, materi ini adalah materi agenda 2. Kemarin jenengan sudah ketemu agenda 1. Ini agenda dua kelanjutan dari agenda 1. Dan nanti kami berharap nggih, agenda 2 ini ada kaitannya dengan habituasi ya. Nanti dipersiapkan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, hari ini kita sinkronus. Ya, terus nanti ditindaklanjuti asinkronus hari Senin, Selasa, Rabu nanti ketemu lagi. Insya Allah. Jadi setiap hari nanti ada kegiatan asinkronus sehingga nanti ada soal, ada apa, ada LK, ada lembar kerja, ada tugas lah, intinya ada tugas yang nanti harus dikerjakan oleh teman-teman semuanya ya. Tugas terdiri dari dua, yaitu tugas apa itu, tugas individu dan tugas kelompok. Jadi untuk tugas individu eh, intinya nanti dikerjakan secara individu, terus tugas kelompok nanti dikerjakan bersama-sama. Dan eh, pada pertemuan ini nanti saya harapkan, ya, saya nanti akan menggunakan model bertahap. Artinya bertahap bagaimana? Jadi nanti hari ini tugas untuk hari ini. Jadi nanti selesai dengan setelah selesai pembelajaran ada tugas sederhana sederhana tugasnya dan kelompok. Nah, kelompok itu intinya dikerjakan bersama-sama dan tapi uploadnya tetap per individu. Jadi nanti tugas kelompok itu tentunya sama. Misalkan anggota kelompoknya 10, berarti 10 itu ya sama semuanya untuk yang kelompok. Walaupun uploadnya di BLC karena kita baru ke Kolabjar itu ada error katanya begitu. Error. Jadi nanti jenengan menggunakan BLC upload individu ya. Terus untuk yang kelompok nanti monggo dikerjakan bersama. Oke. Sebenarnya mau saya akan memberi penjelasan untuk kelompok ya, untuk tugas ya. Tapi kelihatannya ini baru belum komplit ini. Aduh, baru berapa orang ini? Baru ada 12 orang. 12 orang saya dan malah Mas Latih berarti baru 10 orang. Oh iya 10 orang pas ya. Pas Iya Pak. iya betul 10 orang pas oh iya. Oh, ingat saya itu 40. Oke, nanti langsung saja kita share screen ya, share screen di apa itu di tugas dulu aja biar nanti jenengan sudah bisa anu ya bisa istilahnya melihat nggih nanti di akhiran ini untuk tugas yang pertama sebentar ini tugas yang pertama oke tak buka dulu lupa saya belum saya buka oke tak buka dulu. Lembar tugas ya. Oke, oke, saya buka yang pertama tugas individu. Oke, eh, kita lihat bersama-sama. Coba kita lihat bersama-sama nih. Ini untuk tugas pertama. Sebentar, tak cari dulu. Kok belum nampak muncul nih? Hmm, 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 hmm. Belum muncul. Terlalu banyak yang saya buka nih. Sebentar, sebentar. Saya buka lagi. Aduh.
Terlalu banyak yang saya buka. Oke, 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 oke. Mana ini? Mana ini? Mana? Oke, saya buka aja lah. Oke, nih. Iya. Oke, kelihatan ya, Mas ya? Oke. Ini tugas pertama untuk agenda 2. Hari hari pertama. Jadi ini hari pertama untuk istilahnya agenda 2 hari pertama. Materi berakhlak. Nanti penjenengan membuat berita cerita, berisi cerita. Jadi buatlah learning journal berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus dari hari pertama agenda 2. Jadi nanti jenengan punya cerita atau saat MOC ada pilihan ya, bukan pilihan dan itu bukan pilihan. Jadi MOOC dan sinkronus ya dibuat dalam bentuk rekaman suara MP3. Durasi maksimal 3 menit. Pengumpulan ke Kolabjar karena Kolabjar belum masih error, maka nanti masuk di apa itu di BLC. Ini yang pertama. Jadi Nyuwun nanti sewu Pak Jun, gimana? gambarnya belum kelihatan Oh, Pak. belum kelihatan. Ya G. Allah. Oh, lah kok tidak bilang? Ya Allah, jenengan yo ngomong toh. Tak kira dengan yakinnya saya keluar ya. Ini sudah kelihatan, Mas? Sudah? Sebentar, sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke, sorry sorry, maaf maaf. Jadi jenengan nanti anu jenengan ke BLC bisa toh? Ke BLC? Bisa Pak, bisa. Nanti ke BLC ada ini. Ada berita tentang pengalaman belajar MOOC atau sinkronus hari 1 agenda 2 dibuat dalam bentuk rekaman atau suara file MP3. Durasi maksimal 3 menit saja. Terus diupload ke Kolabjar, tapi Kolabjarnya masih error, maka nanti jenengan ke BLC saja. Terakhir 2359. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kelompok. Yang dua kelompok. Saya lihatnya sekalian ya. Kelompok. Nanti oke. Untuk yang kelompok ini sudah kelihatan ya Mas ya? Sudah kelihatan ya? Bentar Pak. Kelihatan? Sudah, sudah, Kelihatan? sudah. Ya. Sampun. Oke, baik. Ini buatlah sebuah video menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Berakhlak ya. Dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh. Jadi nanti ada ulasan dari masing-masing kelompok. Monggo caranya bagaimana? Durasi videonya maksimal 5 menit. Video yang dibuat diupload ke dalam YouTube. Pengumpulannya tugas dengan menautkan link videonya. Jadi nanti penjenengan apa itu linknya itu nanti yang diupload ke BLC itu linknya saja. Nanti. Jadi tapi sudah yang dibuat itu sudah masuk ke saya kira engineer sudah bisa semua itu. Jadi jenengan nanti dari kelompok ini kan pasti ada yang sudah bisa atau mungkin semuanya bisa ke dalam YouTube. Nah, nanti kan kalau YouTube itu ada linknya, berarti jenengan nanti yang diunggah di BLC YouTube-nya. Nah, batas akhir pengumpulan nanti malam 2359. Penilaian ditekankan pada keterkaitan dengan substansi atau nilai-nilai berakhlak ya nilai-nilai berakhlak itu nanti yang jenengan perlu ditekankan yaitu kerjasama dan kekompakan kelompok. Jadi penilaian nanti saya dasarnya dari nilai-nilai berakhlak yaitu ada 7 yaitu apa 7 itu diantaranya ada apa berakhlak itu pelayanan apalagi Kontabel. pelayanan terus Kontabel. eh, kompetensi harmonis kompeten ya gitu ya adaptif Siap, adaptif, apa loyal kolaboratif. kolaboratif. Nggih, itu diantaranya. Nanti harus ada terus tokohnya bebas, monggo. Yang penting titik tekannya ada dalam berakhlak itu. Oke. Terus kerjasama estetika video. Video seperti apa nanti diupload juga di apa itu di link BLC.
Terus sekaligus Bapak Ibu ya, nanti sekaligus hari Senin, tugas hari Senin, jenengan kan tugasnya hari Senin kan asinkronus ya, Senin itu kan asinkronus. Oke, sebentar. Oke, tak share-nya sekalian ini. Tak share-nya sekalian untuk hari Senin nanti penjenengan apa saja yang nanti akan di sebentar untuk hari Senin tugas individu. Tapi ini nanti akan saya share. Kelihatan ya Mas ya? Halo? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum? Nggih. Belum? Belum, Pak. Belum Masih kelihatan. di folder. Oh, masih Masih di folder. Oke. masih buka. Oke, du- 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 du. Tugas agenda 2 hari kedua individu. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Nggih, Sudah. masih background niku. Oke, WhatsApp. Walah, gue tidak buka IKPC. Tugas agenda 2 hari pertama. Kelompok tugas agenda hari pertama. Oh, ini. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah? Sampun, Pak. Sudah. Ya, oke. Ini tugas individu untuk hari Senin. Tapi nanti tak upload Senin pagi aja. Jadi jenengan nanti prinsipnya hari besok ya istirahat di rumah lah, istirahat. Terus Minggu ya istirahat. Nanti dikerjakan Senin saja. Jenengan kan tugasnya asinkronus. Jadi jenengan nanti tugasnya ini. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran asinkronus dibuat dalam bentuk rekaman suara file durasi maksimal 3 menit. Iya, ini. Oke, hari kedua. Hari kedua. Oke. Nih, hampir sama ini. Jadi nanti jenengan cerita juga. Terus selanjutnya hari kedua untuk kelompok. Di Senin jenengan bisa kerja kelompok ya. Oke. Masih dalam bentuk file ya. Nggih, tapi belum buka ngomong ya, Pak. Ya, gimana? Filenya belum terbuka. Iya, makanya ini tak Oh, sebentar. Sebentar, sebentar, Mas. Eh, eh, eh. Sudah ya ini ya. bentar. Halo? Oke, sudah, sudah. Peserta secara kelompok melakukan BM, benchmarking secara online. Ini agak rada-rada anu nih. Secara online baik melalui internet, telepon, video call maupun cara lain. Lokus BM, benchmarking, jadi nanti jenengan ke instansi pemerintah pusat atau daerah atau di tempat jenengan ya. Penyer, eh, pers- Perusahaan baik BUMN maupun swasta. Objek BM bisa level individu, role model, ataupun level organisasi, misalnya terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki organisasi, dan ditetapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Laporan hasil BM berisi penjelasan tentang profil atau lokus objek, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, hikmah pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil BM. Terus laporan dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar, kertas A4 Arial 11 spasi 1,5 file PDF. Batas akhir pengumpulan tugas hari kedua itu sama. Jadi ini jangan melakukan benchmarking nanti. Oke, ini hari kedua. Terus hari terakhir, hari terakhir, hari ketiga, hari ketiga, individu. Agenda hari ketiga individu dulu. Oke, oke, tak saya dulu. Kelihatan ya Mas ya? Oke, membuat matrik kegiatan yang merupakan solusi dan dari salah satu isu terpilih. Ya, instansi kemudian menjelaskan keterkaitan dengan core value berakhlak. Ditulis dalam kertas A4 spasi 1,5 huruf Arial font 10.
pengumpulan ke Kolabjar hari ketiga jam 23.59. Nama ini individu, isunya misalkan. Belum optimalnya pelayanannya ada contohnya. PTSP atau online dari isu misalkan. Terus melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi PTSP, ya perencanaan pelayanan satu anu ya, satu atap ya, online melakukan sosialisasi PTSP online melalui medsos, tahapan konsultasi dengan mentor, menentukan kegiatan untuk optimasi. Lah ini nanti arahnya jenengan untuk terkait dengan habituasi nanti. Jenengan nanti ke arahnya ke sana nanti. Ini ada pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Ini Pak. Jadi ini ada formatnya. Oke, kita lanjut tugas berikutnya. Oke, oke, tak share. Ini tadi tugas hari ketiga ya. Terus hari ketiga individu. Sekarang hari ketiga kelompok. Oke, tugas hari ketiga kelompok. Aduh. Oke, oke, oke. Oke, ini hari ketiga. Berarti ini hari Selasa. Hari Selasa. Oke, membuat media informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak. Pengumpulan tugas dalam bentuk PDF. Batas akhir pengumpulan tugas hari ketiga pukul 23.59. Penilaian ditekan pada isi, ilustrasi, dan warna yang menarik. Jadi jangan membuat infografis. Oke. Oke, terakhir hari apa itu ya? Hari Kamis ya. Kamis. Tapi ini untuk hari Kamis. Benar. Ini untuk hari agenda 2 hari kelima. Berarti hari untuk Kamis. Oke, saya share. Ini agenda, tugas agenda 2 hari kelima, individu. Tidak ada kelompoknya. Membuat learning journal pembelajaran agenda 2 berakhlak. Ditulis dalam kertas A4. Ini Arial PDF pengumpulan kolabjar hari kelima jam 23.59. Oke, ini tugas-tugas Bapak Ibu. Jadi nanti kita ketemu di hari Rabu. Kita Rabu insya Allah ketemu. Oke. Baik, itu tugas-tugas yang nanti. Tapi nanti saya share di BLC, jangan bisa download di BLC. Saya mulainya nanti hari apa ya? Untuk kedua, hari kedua itu berarti hari Senin. Nanti pagi tak upload, ya monggo itu dikerjakan. Jadi itu tidak saya upload sekarang. Jadi nanti hari Sabtu dan Ahad ya tetap libur di rumah. Oke, Bapak Ibu akan saya mulai materinya terkait dengan materi berakhlak nih. Oke. Oke, baik. Kemarin sudah perkenalan ya. Oke. Ini agenda kita. Nih. Ad- Mana ini baru? Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, belum. Oke. Sudah. Share screen. Sudah ya? Lalu, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, Udah, Pak. baik. Bapak Ibu yang saya hormati, total materi kita di agenda 2 ini 44 JP. Jadi 40 JP itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya 6 JP, 16 JP, maaf. Terus asinkronusnya ketemu 28 JP. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, hari ini pertama ini nanti kita adalah sinkronus, ya, sinkronus ini saya untuk sinkronus core value dan employer branding ASN itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban ya. Tadi jam berapa sampai jam berapa, Mas? Halo? Dari Jam jam berapa sampai jam berapa nih? jam 10 sampai jam 11, Pak. Jam 11 ya. Oke. 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 Oke.
karena beliau apa itu pasti sibuk kan. Terus asinkronus. Jadi hari ini sebenarnya masih ada 5 asinkronus nggih, 5 JP. Jadi jenengan nanti habis ini apa itu sudah mulai apa ya, mulai mengerjakan individu. Nggih, self learning. Terus untuk hari kedua, hari Senin yang 10. Nggih, monggo nanti dari pagi jam setengah 8 sampai monggo lah. Pak lah, kalau saya mengerjakannya mungkin sampai jam 12 selesai, ya enggak apa-apa. Sudah selesai enggak apa-apa di apa nanti diupload saja. Monggo, itu kan diberi waktu dan waktu itu dikelola sendiri atau di manage sendiri sehingga itu ada 10 JP. Terus hari ketiga, hari Selasa itu juga 10 asinkronus kan gitu ya. Terus hari keempat nanti sinkronusnya ini tapi panitia tadi pagi menyampaikan masih akan diatur. Ya kita nanti lihat saja perkembangan itu hari Rabu. Terus tiganya asinkronus. Jadi nanti ada 3 untuk mungkin untuk perbaikan ya. Kalau nanti misalkan ada masukan ketika ada diskusi 9 sih itu sinkronus 9 itu kan ketemu asinkronusnya mungkin perlu ada pembenahan nanti pembenahan pakai asinkronus. Terus terakhir hari apa itu? Oh gini maksud saya. Jadi sinkronus yang hari keempat itu kita diskusi hasil presentasi dari jenengan yang buat itu nanti masing-masing kelompok untuk presentasi ya dari tugas-tugas yang ada ya. Terus yang hari kelima itu nanti asinkronus 3, sinkronusnya nanti 3. Jadi nanti kita berorientasi nanti apa saja karena nanti masuk habis ini jenengan masuk agenda 3. Baik, ini apa agenda kita ketika nanti kita akan apa itu eh, dalam pembelajaran ini masuk agenda kita. Ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Oke, oke kita nanti Bapak Ibu yang saya hormati ya, eh, titik tekan dalam materi ini nanti sebenarnya kuncinya itu adalah yang pertama ini terkait dengan perubahan ya, perubahan pelaksanaan latsar. Kedua, penanaman ya, kompetensi yang akan dibangun. Yang ketiga adalah sistem penyelenggaraan, termasuk yaitu nilai dasar ASN terkait dengan agenda dan strategi visitasi. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Aduh, ini apa ini? Oke. Selanjutnya ini dasar hukum ya untuk mengikuti kegiatan Lasar CPNS. Oke. Tentu sampean Bapak Ibu ini bersyukur sekali ya. Karena apa? Karena sudah diterima sebagai CPNS dengan apa? Setelah CPNS ini harapannya nanti setelah selesai mengikuti latsar ini kan secepatnya untuk PNS. Nah, ini yang mendasari hukum itu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya tentang ASN. Terus ada PP agak biar tahan. Ya. PP nomor 11 2017 ada eh, peraturan LAN nomor 1 ada keputusan Kepala LAN nomor 580 dan keputusan Kepala LAN 581. Jadi kalau kita bicara tentang PP nomor 11 ini tentang peraturan pemerintah ya. Jadi perubahan sebagaimana peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 nggih. Jadi peraturan nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar selanjutnya keputusan LAN nomor 506 tentang kurikulum sedangkan 581 tentang penyelenggaraan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti langsung saja ketika kita akan terkait dengan yang namanya apa itu berakhlak. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sebenarnya kerangka berpikirnya itu seperti ini ya. Jadi kita coba kita cermati bersama kerangka berpikirnya itu.
Yang pertama itu yaitu ada manajemen ASN, terus itu ada isu, ya ada isu, ya karena ini ada pembentukan karakter, ada analisis isu kontemporer, ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, kemarin kan dapat materi tentang bela negara, bela negara atau agenda satu. Agenda satu kemarin materinya apa saja? Saya ingin tahu. Yang sudah di apa yang sudah di apa itu dipelajari kemarin sama Mas Falak dan Mas Maliki. Apa saja isinya di agenda satu itu apa saja? Masih ingat enggak? Halo? Masih ingat enggak? Kemarin itu terkait dengan agenda satu itu isinya apa saja? Ayo, apa? Agenda satu itu isinya apa saja? Agenda satu isinya apa? Masa lupa baru Eh, kemarin? tentang isu, Pak, tentang isu analisis isu kontemporer, Pak. Dan Ya juga apa? Enggak, materinya apa saja? Kan Bela kan negara, kemarin Pak. ada Bela negara, analisis isu kontemporer itu bagian yang keberapa? Yang pertama apa? bela Wawasan negara. Wawasan kebangsaan. kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Pak. Iya. Terus yang kedua? Analisis isu kontemporer. Betul. Oke. Agenda yang ketiga, materi yang ketiga apa? Kesiapsiagaan bela negara. Oke, betul. Kesiapsiagaan bela negara. Oke, betul, betul, betul. Jadi kemarin kan itu ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi dasar ya. Jadi kalau sebagai seorang PNS itu yang pertama ya penjenengan diberikan apa? Semacam dasar penanaman. Pertama ya bela negara. Bagaimanapun juga penjenengan sudah masuk ASN itu ya harus siap segalanya kan begitu ya. Terus ini masuk berakhlak. Makanya di apa itu di skema ini ada manajemen ASN, ada isu, penyebabnya isu apa, gagasan kreatif. Terus di sini muncul yang namanya gagasan kreatif itu diawali dalam berorientasi pelayanan yang akan kita bahas, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nanti isinya selama 90 menit nanti isinya itu ini kita akan mencoba. Tapi nanti Bapak Ibu apa ya membaca sendiri semuanya. Tidak mungkin saya menjelaskan satu persatu. Kita hanya titik tekan titik poin saja karena hanya 90 menit. Nanti saya harapkan Bapak Ibu eh, mencoba untuk melakukan yang namanya kajian atau literasi tersendiri. Oke. Baik, ini kita lanjut. Nah, deskripsi agenda 2 itu nilai-nilai dasar ASN. Jadi jenengan itu ketika apa itu eh, menjadi ASN ya di agenda 2 ini penjenengan itu dibekali ya. Pertama itu ya dibekali internalisasi nilai-nilai dasar ASN ya, nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional. Jadi eh, tentu penjenengan dengan melalui kemarin melalui seleksi, berarti seleksi yang pertama itu penjenengan itu sudah termasuk punya kompetensi ya. Artinya kan kalau yang tidak lolos itu kan tentu Bapak Ibu kan kalau tidak lolos itu kan berarti berarti tidak punya kompetensi. Tapi terbukti jenengan adalah orang-orang yang kompeten ya, orang yang diterima menjadi ASN. Maka di sini kompetensi yang penjenengan miliki ini tentu ini harapannya ya, di penjenengan nanti melakukan internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jabatan sebagai PNS. Tentu di sini harapannya profesional. Nah, dalam hal apa? Pelayanan masyarakat. Jadi nanti penjenengan harus melakukan yang namanya pelayanan kepada masyarakat. Dengan apa? Pertama, memberikan pelayanan prima. Ini isu yang sangat-sangat apa ya?
sangat-sangat santer ya tentang pelayanan prima ini. Dulu ada konsep ya PNS itu ada orang mengatakan kalau tidak kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dulu itu menjadi isu. PNS itu wah PNS itu penak gajinya oke melayani sak penake. Nah, ini jadi hati-hati ini. Sekarang makanya kan itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, Nek, kita itu di instansi pemerintah itu eh, dulu-dulu itu ketika melayani pada masyarakat itu ya kurang memuaskan masyarakat. Maka kalah dengan yang namanya apa itu dengan swasta. Karena swasta itu tidak mau ditinggal oleh pelanggan. Jadi misalkan jenengan ke tempat-tempat kerja, tempat instansi-instansi atau tempat-tempat perusahaan, maka luar biasa pelayanannya itu. Kemarin saya ke sebuah kantor. Kantor itu pelayannya luar biasa, tapi dia sudah WBK. Maka sekarang ini Menpan ini memberikan apa ya semacam penilaian terkait dengan pelayanan, terkait dengan inovasi, terkait dengan apa saja. Ini. Makanya makanya Menpan itu sekarang ini menilai kalau di Kementerian Agama ini mohon maaf, ini untuk yang masuk WBK dan WBBM itu masih sedikit. Satu-satunya Bali Diklat yang WBK itu hanya Bali Diklat Semarang. Tapi mau maju ke WBBM sulit. Kalah dengan Bantul, Kemenak Bantul, Kota Jogja, itu sudah WBBM itu. Luar biasa. Ya. Artinya apa? Tidak mudah untuk menuju ke WBK saja sulit. Ya, apalagi masuk ke WBBM. Lah, apa gunanya WBK itu? Pertama, yang menjadi titik tekan ini terkait dengan pelayanan. Sebenarnya terkait dengan pelayanan. Pelayanan terhadap sekarang pelayanan terhadap yang namanya eh, apa itu user atau stakeholder. Tentu stakeholder internal maupun eksternal. Jadi ini pelayanan ya. Jadi titik tekannya pada pelayanan. Makanya lihat saja kantor-kantor yang sudah WBK. Ya, kemarin saya tuh ke kantor pemerintah BPN Salatiga. Salatiga itu BPN berarti Badan Pertanahan Nasional. Luar biasa, Pak. Jadi saya begitu datang, jadi pintu saja dibukakan, dilayani, Pak. Apa Pak kepentingannya? Ini. Sudah, Bapak duduk sini, saya layani. Luar biasa. Ini pelayanan. Pelayanan yang luar biasa. Atau saya tanya, Pak, sini sudah WBK? Sudah. Oh, betul. Itu cirinya orang WBK dinilai oleh Menpan itu. Jadi nanti semuanya saja teman-teman misalkan kalau Bapak Ibu kalau Man Kudus ini Bu Ema, Man Kudus itu WBK, sudah WBK itu. Sudah zaman Pak Sofi. Pak Sofi itu kalau madrasah itu pertama kali itu Man IC Pekalongan, maaf, kok Man IC Pekalongan, belum Man IC Pekalongan. Man IC Serpong, yang kedua Man Kudus. Itu sudah WBK. Luar biasa. Ini ada pelayanan. Jadi ada inovasi di dalamnya. Ada inovasi. Jadi memang Menpan itu dengan tujuan dengan WBK BBM itu apa? Memperbaiki pelayanan. Di samping ada inovasi-inovasi. Jadi pelayanan itu jangan sampai Bapak Ibu ketika misalkan eh, memudahkan kalau di madrasah tentu tidak hanya pelayanan. Pelayanannya berupa pembelajaran. Mungkin pembelajarannya sudah menggunakan IT, mungkin sudah menggunakan manajemen yang terpadu, sudah saling melakukan link dan lain sebagainya. Oke, ini demi siapa? Kepuasan masyarakat. Soalnya apa? Kalau nanti ada tulisan, misalkan eh, mau menuju ke WBK, itu karena ada survei dari statistik. Di Biro Statistik itu nanti surveinya diam-diam menanyakan apakah misalkan Bali Diklat Keagamaan Semarang itu seperti ini. Ketika ada misalkan contoh misalkan untuk mengikuti diklat itu apakah harus bayar? Misalkan ada, saya harus ditarik uang, kan gitu kan misalkan. Jelas tentu ini sudah tidak akan bisa WBK. Atau mungkin pelayanan terkait dengan ini ketika munculnya sertifikat itu apa itu lama
bulan-bulan, udah tidak bisa WBK. Jadi kalau online itu WBK ya, sertifikat itu cepat sekali. Ini bagian dari pelayanan. Jadi pelayanan itu macam-macam. Kalau KUA lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Kalau KUA itu ya misalkan nanti akan ada apa ya, nikah ya. Nikah biayanya kok kudu nggowo pitik. Wah, itu bahaya itu kan misalkan. Ini pelayanan. Jadi semuanya itu ke sana. Jadi harapannya penjenengan nanti dengan adanya agenda 2 ini harus memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap masyarakat. Yang kedua bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi penting tanggung jawab. Jadi jenengan itu ketika nanti sudah jadi ya sudah masuk di dunia kerja atau mungkin sekarang sudah masuk ya. Penjenengan harus apa itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pimpinan memberikan kepercayaan terhadap penjenengan. Misalkan Pak Isam, misalkan Pak Isam Wisnu nanti bagian ini, tusinya ini. Kan nanti kan ada setiap pegawai itu ada job description kan. Ada job description. Misalkan apa itu kalau guru jelas job description-nya sesuai. Kalau kalau A misalkan bagian apa. Kalau Mas Hasim ini bagian apa di KUA? Saya sebagai penyuluh agama Islam, Pak. Oh, penyuluh. Jadi penyuluh. Nah, ini dengan langsung bersentuhan dengan masyarakat loh itu. Abot loh Nek, penyuluhan karena harus memberikan penyuluhan hati-hati, jangan sampai nanti penyuluhan itu istilahnya apa ya? Terhadap orang yang menerima penyuluhan itu tidak puas. Jenengan harus ini lebih berat itu kalau penyuluh itu ya. Nah, kalau mungkin ada kurikulumnya enggak ketika jenengan menyuluh itu, melakukan penyuluhan. Ada kurikulumnya atau rambu-rambunya enggak? Kalau untuk kurikulum sendiri, biasanya kita ada susunan, Pak. Ada kita susun sendiri, ada rencana. Terus biasanya itu Hmm. kita dari Bimas, itu ada agenda-agenda. Contoh kayak kemarin itu ada agenda yang, apa namanya, untuk biar mencegah judol, terus mencegah pernikah dini, seperti itu, Pak. Oh, itu berarti paket ya penyuluhan terhadap itu ada berarti Ada, ada garis besarnya ya. ada, Pak. Ya, Tinggal kita ya. penyampaiannya ke masyarakat, baik itu nanti lewat khutbah Jumat, atau nanti lewat majelis Pengajian, taklim, seperti itu. pengajian gitu ya. Pengajian, iya benar, Pak. Kalau Oke. di tempat saya kan ada selapan, jadi lewat selapan-selapan hari kayak Oh, gitu. jangan dari mana tadi? Kepel itu berarti Wonosobo. Wonosobo. Saya aslinya dari Kebumen, ditugaskan di Kepil, Pak, Wonosobo. Oh, Kepel ya, Wonosobo ya. Kepel itu berarti ke Purworejo itu belok kiri itu ya, masuk. Iya, Pak. Lurus terus ke utara, Pak. Ya, kemarin saya lewat Purworejo masalah ada. Oke. Ya, jadi penyuluh itu ada apa ya? Ada kurikulumnya dan itu lebih lebih berat dibandingkan Mbak Emma, Mbak Emma itu guru apa itu di Kudus itu? Saya guru biologi, Pak. Guru biologi. Artinya kalau kalau guru jelas ya, jelas istilahnya sudah ada CP-nya, sudah ada TP-nya, ya, walaupun penyuluh juga ada. Oke. Jadi itu jenengan kalau di penyuluh itu lebih lebih anu ya, lebih lebih langsung sentuhan pada masyarakat. Karena di situ misalkan jenengan menyampaikan hal-hal yang sesuai ini kalau masyarakatnya ya itu tidak misalkan ya masyarakatnya berbeda dengan apa yang jenengan sampaikan tidak menerima itu ya nanti istilahnya akan menjadikan sesuatu masalah. Oke, ini harus tanggung jawab. Jadi nanti penjenengan itu, jangan Mas, misalkan Mas Faisal ini juga KUA ya, KUA ngerti nih, pengadek mana ini? Mas Faisal itu KUA dari mana ini? Pengecekan Purbalingga. Oh, pengadukan Purbalingga ya. Oke, misalkan Mas Faisal ketika melakukan penyuluhan ya, melakukan penyuluhan ke suatu daerah. Tentu kan jenengan harus melihat juga kan kondisi masyarakat itu seperti apa, yang disuluhkan itu apa, kan begitu ya. Nggih, misalkan tadi Mas Hasim mengatakan cara mencegah pernikahan dini. Wah, ini kan ya hati-hati betul kan kalau masyarakatnya mohon maaf kalau maju itu kan ya eh, artinya pernikahan-pernikahan dini itu kan sering ada. Oke. Terus samping itu ketika nanti penjenengan apa itu sudah masuk. Jadi Bapak Ibu ini sudah masuk di kantor berapa di masuk instansi sudah berapa berapa bulan? Satu 1 bulan, bulan. Pak. 1 bulan, Pak. 1 bulan. Ya, Penjenengan sudah menerima job description? sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ke lapangan Sudah. juga, Pak. Sudah ke lapangan juga. Ini Mas siapa Sudah. ini? Hasim. Hasim Oh, Wisnu. oke. Wisnu. Ya, oke Mas Wisnu. Jadi oh ya namanya Mas Hasbi. Mas Hasbi ini bukan? Hasim Wisnu, Pak. Hasim Wisnu Wardana. Oh, oke. Baik.
Jadi kalau nanti penjenengan melakukan sudah ada job description, setiap kinerja yang penjenengan lakukan itu kan dilaporkan pada Ekin ya Mas ya. Betul tidak? Sudah diberi Ekin belum? Sudah Pak, ada Pak. Tapi kalau ini kemarin baru kita ada LCKH, laporan capaian kinerja harian sama laporan kinerja bulanan Pak. Oke, artinya kan ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apa yang penjenengan lakukan itu kan berarti nanti dilaporkan. Jadi kalau tempat saya setiap bulan itu sudah menjadi laporan yang dilengkan dengan BKN. Jadi ya jenengan kegiatan tuh terpantau betul. Ya, ada bukti fisiknya. Jadi kalau di Ekin itu ada yang namanya apa? Ada aspek kuantitas dan aspek waktu itu menjadi misalkan jenengan Mas Hafid ini KUA misalkan. KUA dari mana ini kok Adi Putra? Dari KUA mana Mas? Semarang. KUA Kecamatan Semarang Barat, Pak. Semarang Barat. Berarti daerah mana itu? Kalibanteng, Pak. Oh, Kalibanteng. Oke, nah misalkan jenengan ada penyuluhan, itu kan pasti ada surat tugas atau mungkin ada job description-nya. Lah itu perlu nanti dilaporkan. Oke, terus sebagai CPNS, sebagai PNS nanti, Bapak Ibu diharapkan selalu mengembangkan kapabilitas. Ya, PNS itu menurut Undang-Undang Nomor 5, itu jenengan itu harus melakukan yang namanya peningkatan kompetensi satu tahun, setiap tahun itu ada 20 JP. Makanya jenengan itu tidak harus menunggu. Misalkan, wah nunggu diklat dari Bali diklat. Sulit, jarang. Tahun ini tidak ada diklat, Pak. Ini semuanya anggarannya untuk untuk Prajab, untuk Latsar ini semuanya. Jadi anggaran Bali diklat itu sedot semuanya untuk Latsar. Nah, misalkan kalau jenengan mau nunggu ketika jenengan istilah, beda nah, Latsar itu wajib. Wajib dan itu harus ya. Tapi ketika nanti jenengan sudah jadi PNS, jenengan akan meningkatkan kompetensi, nunggu dari Bali diklat. Sesuatu yang sulit, Pak. Ya kalau ada jatah ya nek ditugaskan jenengan. Belum tentu. Nah, makanya sekarang banyak fasilitas lewat peningkatan kompetensi itu lewat online. Ada e-Sotkos, ada apa itu istilahnya kegiatan-kegiatan misalkan yang secara online itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Ikut saja link-link itu. Karena itu menjadi kewajiban. Kalau jenengan di Kementerian Agama ada MOOC yang bentuknya adalah pintar. Ya, itu harus diikutin, jenengan harus mengikuti itu. Oke, ya. Untuk apa meningkatkan kompetensi? Tapi jenengan jangan hanya, mohon maaf, ya, jangan hanya berorientasi mencari sertifikat, tapi yang dicari ilmunya. Ada yang teman-teman itu yang berorientasi apa itu istilahnya ber, eh, berorientasi untuk mencari sertifikat. Jangan, harus ada penambahan ilmu. Oke, oke. Jadi ini sesuatu yang apa ya, yang harus harus ditingkatkan semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, Pak, saling peduli dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, satu kantor berapa, Pak, isinya? Jenengan berapa satu kantor itu? Di KUA itu berapa? 13, Kalau di Pak. KUA cenderung sedikit ya, Ini ada 16, Pak. 10, Pak. 16. Nah, jadi 16 itu ya lebih penyesuaiannya diri mestinya idealnya atau apa itu eh, idealnya itu naik 16 itu gampang. Kalau Man Kudus itu mesti gurunya 70-an, 80-an itu. Betul itu. Total dengan TU 127, Pak. Oh, malah 120. Tentu sosialisasinya lebih berat. Makanya di sini harapannya saling peduli menghargai perbedaan. Saya yakin di kantor. Misalkan sing 17 tadi di mana tadi? Di KUA mana? Saya 16 di KUA Pengadegan Purbalingga, Pak. Oh, di Purbalingga. Oke. Itu tentu semuanya Muslim ya, Mas ya? Oke, Pak. Nah, ya, semuanya Muslim. Terus apa itu? Kalau suku bangsanya itu sama ya, artinya rasnya orang-orang Purbalingga Kalau gitu di ya, Mas sini ya. Jawa dan Madura, Pak. Oh, ada Maduranya. Ada. Oke. Pernah ada ketika jenengan masuk, saya tanya dulu. Ada enggak di kantor itu? Mungkin nanti teman-teman yang ada boleh cerita. Ada enggak
di kantor itu, mohon maaf, ini istilahnya ada gap-gapan ada enggak? Jangan merasakan enggak? Ada, Pak. Ada. Terus langkah penjenengan bagaimana? Oh, aku tak melu grup kayak, aku tak melu grup kayak itu atau enggak? Halo? Mengalir Enggak. mawon sih, Pak. Gimana? Game fleksibel mawon, sana sini Tapi bisa. anu Mas, pesan saya jangan itu ikut mengembangkan itu jangan. Jangan misalkan ada gap itu memang tugasnya pimpinan, bukan tugas penjenengan. Jadi misalkan ada kelompok sana, kelompok sini, jenengan kemana saja bisa. Jangan terbawa arus. Apalagi kamu jenengan orang-orang baru, nanti malah merepotkan diri. Ini ya, jadi harus saling menghargai. Terus yang selanjutnya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tentu ini skop paling sederhana, ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan kantor. Lebih luasnya terhadap bangsa dan negara. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya dalam tugas kita itu sebenarnya anu Pak, di kantor itu sebenarnya bisa dilihat oleh pimpinan dengan yang namanya melihat PNS atau istilahnya pegawai yang ada di situ itu dengan yang namanya model kompetensi atau model pemetaan dengan kuadran satu dan kuadran dengan kuadran maksud saya. Ya, maksudnya bagaimana Pak Jun? Gitu. Jadi kalau penjenengan misalkan kepala itu akan melakukan pemetaan itu. Pegawai yang paling bagus itu ada pada kuadran pertama, mempunyai kompetensi, yang kedua mempunyai dedikasi. Jadi nanti pegawai itu ya dilihat pegawai yang paling bagus itu yang punya kompetensi dan dedikasi. Maka di sini ada dedikasi. Dedikasi itu punya rasa sense of belonging terhadap kantor. Tinggi rasa itu. Nah, itulah pegawai yang disenangi oleh pimpinan. Itu ada pada kuadran pertama. Jadi kalau penjenengan itu ya misalkan teman-teman semuanya letaknya ada pada menurut pimpinan itu ada pada kuadran pertama. Ini akan apa ya? Akan memberikan penguatan terhadap kantor itu luar biasa. Yang paling berbahaya itu adalah pegawai yang punya kompetensi tetapi dedikasinya rendah. Itu yang menjadi permasalahan, Pak. Jadi tolong penjenengan ingat-ingat itu. Jadi kalau ada pegawai yang dedikasi istilahnya kompetensinya tinggi, dedikasinya rendah, wah ini bahaya. Bahayanya bagaimana? Selalu dia cerdas masalahnya. Karena dia punya kompetensi, dia cerdas. Jadi ketika bekerja itu akan biasanya akan mempengaruhi. Dan ukurannya itu biasanya money. Kalau pegawai yang seperti itu. Kalau ada pekerjaan tanya, enak duitnya pora. Lah itu Pak. Dan itu biasanya orang cerdas Pak. Orang yang cerdas tapi dedikasinya rendah. Jadi kalau nanti jenengan ketemu dengan pegawai yang seperti itu sebenarnya dia cerdas. Maka itu perlu ada pendekatan dari pimpinan untuk apa? Hijrah. Hijrah menjadi apa? Dedikasi yang tinggi dan kompetensi yang tinggi. Ya. Terus lebih baik sebenarnya posisinya pegawai itu walaupun kompetensinya biasa-biasa saja, tapi dedikasinya tinggi. Itu bagus malah basu. Artinya apa? Ketika dia bekerja sregep, Pak. Walaupun mohon maaf, karena ini kompetensinya rendah, itu kadang-kadang ya ketika bekerja ya banyak tanyanya. Iki mau piye, Pak? Iki mau piye, Pak? Ini ora apa-apa. Itu masih dia kayak pekerjaan masih gelem nyambut gawe. Ning nek sing dedikasinya rendah, daya pinter ketika dia disuruh kayak pekerjaan atau istilahnya mengerjakan tusinya, itu orientasinya enek duite pora ini. Jadi ini kalau istilahnya yang menjadi masalah itu pegawai yang dedikasinya rendah tapi kompetensinya tinggi. Masih lebih baik dedikasinya tinggi tapi kompetensinya biasa saja. Oke. Yang paling bermasalah lagi itu ya mending enggak apa-apa malahan. Dedikasi rendah, kompetensi rendah ini ini enggak akan ngewowoi. Ora kayak gawean yo meneng wae. Ini ya orang ngojo-ojoki kancane. Jadi ora mempengaruhi teman-temannya. Gitu. Karena tidak punya kompetensi itu. Oke. Terus Bapak Ibu yang selanjutnya ini
terus berinovasi. Jadi harapannya, ya, Bapak Ibu ketika bekerja itu, ya, saya yakin nanti ketika nanti jenengan masuk masuk di kantor, mungkin sekarang sudah mulai, jenengan itu masih diberi pekerjaan-pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan itu biasanya yang angel-angel. Karena apa? Cah nom, ini sing cah nom. Nah, gitu. Itu makanya jenengan harus selalu berinovasi. Maka lembaga itu akan bagus ketika yang pertama itu harus adanya teamwork. Teamwork. Yang kedua, adanya teamwork, ada networking, ada jaringan. Penting itu membangun kerjasama, networking kemana-mana. Misalkan nanti munculnya yang namanya tadi saya katakan WBK, itu karena punya networking. Ya, yang ketiga itu ada inovasi. Makanya teman-teman semuanya ini harus berpikir memberikan inovasi yang terbaik. Misalkan eh, KUA, misalkan ada inovasi nanti pelayanan nikah atau itu bisa dengan misalkan kita buka di misalkan di kabupaten itu ada ya. Kemarin saya itu ke Banyuwangi itu ada mall pelayanan. Nah, mungkin Kabupaten Banjarnegara atau Purbalingga tadi. Di sana ada mall pelayanan, misalkan bupatinya membuat mall pelayanan. KUA jangan istilahnya dari Kementerian Agama jangan kalah. Di sana mungkin ada istilahnya mall pelayanan untuk istilahnya syarat-syarat nikah. Kalau perlu bagi orang yang istilahnya tidak mampu untuk apa eh, punya hajat ya cukup nikah nanti di mall pelayanan itu. Tapi dengan cara syarat-syaratnya komplit juga kan begitu. Itu sekarang kan model itu. Itu inovasi dari pelayanan. Sekarang banyak sekali, Pak. Di jalan-jalan tuh melayani kependudukan, melayani pajak mobil, melayani KTP, melayani apa-apa secara di jalan itu. Sekarang ini bagian dari inovasi. Tapi sekarang naik seperti itu sudah anu ya. Jadi istilahnya sudah menjamur di mana-mana. Yang pertama kali pasti bagus. Tapi naik sing do melu-melu ya akhirnya tidak bagus. Oke. Terus inovasi adanya perubahan tadi sudah saya sebutkan. Perubahan. Jadi kira-kira apa perubahan-perubahan yang misalkan kalau di dunia pendidikan misalkan membuat alat. Alat apa kemarin? Deteksi. Ya, mungkin nanti dari tadi ada Man Kudus ya. Deteksi bagaimana? Anak yang tidak masuk sekolah itu sudah kedetek ke HP-nya orang tua. Itu inovasi juga. Jadi ketika misalkan Junedi murid, ketika ada sensor di kelas, terus nanti ada laporan. Sensor itu membaca, tidak ada. Berarti HP-nya orang tua ada laporan. Des, Junedi tidak masuk sekolah. Orang tua tahu, tidak usah kita memberitahu HWA, enggak. Artinya sudah tapi itu tentu harus ada sosialisasi. Ini terkait dengan inovasi untuk menghadapi perubahan. Terus membangun kerjasama, networking, kerjasama kolaborasi. Jadi ada teamwork, network, ya inovasi dan kolaborasi. Penting sekali kerjasama, Pak. Tidak ada sekarang itu yang one man show tidak bisa. Ya, one man show itu artinya apa? Pimpinan kerja sendiri tidak bisa. Kerjasama itu sesuatu yang penting. Enak, yang bikin kerjasama itu enak. Enak Pak. Jadi tidak berat, saat dipecahkan bareng-bareng kan gitu. Ini sekarang itu networking itu baru sangat menjamur sekali. Ye. Ya, kita lanjut sekarang. Eh, ini ada beberapa hal ya yang nanti akan menjadi apa pembahasan kita. Eh, eh, pembahasan kita. Yang pertama ini adalah indikator keberhasilan berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas. Pertama akuntabel, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi pertama berorientasi pelayanan, ya. Terus akuntabel, ini nanti sejenengan sebagai PNS harus punya modal ini, ya. Ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini eh, yang akan kita bahas. Nah, ini 7 ini, Pak, Bu. Jadi kalau kita cermati, ini modul pertama berorientasi pada pelayanan, nanti penjenengan bisa mencoba itu berakuntabel, akuntabel. Pelayanan ya, pelayanan akuntabel ya.
yang kedua K itu kompeten, ya. Seorang PNS harus kompeten, ya. H itu harmonis, L itu adalah loyal, A itu adaptif, K itu kolaboratif. Ini yang apa yang harus kita persiapkan, ya, sebagai seorang PNS ini. Jadi Bapak Ibu, ya, sebentar, ini kok. Jadi ini dirancang, ini disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan dalam mencapai tujuan pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS. Jadi nilai dasar PNS itu ada 7 modul, diawali dari berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya satu persatu yuk kita bahas. Karena ini nanti akan menjadi digunakan untuk akhir ya. Jadi nanti kan akan mempertanggungjawabkan. Nanti akan ada seminar, ya, ada seminar itu nanti tentunya individu. Pertama berorientasi pada pelayanan. Ini ada konsepnya. Apa itu konsep pelayanan? Yang kedua, panduan perilaku berorientasi pada pelayanan. Jadi jenengan nanti ada panduan bagaimana ketika Bapak Ibu ini akan melayani, ya akan melayani seorang PNS itu akan melayani seperti apa. Terus yang ketiga yaitu bagaimana pelayanan dalam konteks organisasi. Jadi jenengan nanti kan di organisasi, apapun organisasinya, instansinya, KUA, madrasah, Kemenak dan lain sebagainya. Ya, ini nanti tentu konteksnya atau mungkin dosen, ada yang dosen. Ini bagaimana konteks pelayanan terkait dengan organisasi. Terus yang ketiga, studi kasus berorientasi pelayanan. Jadi pelayanan itu pasti ada studi kasus ya. Mungkin nanti masing-masing lembaga itu ada kasus-kasus tertentu yang terkait dengan pelayanan. Misalkan di KUA, ini di KUA pelayanan sebenarnya nikah itu bayarnya berapa Mas? Nah, di kantor itu. Berapa ribu? Gratis, Pak. 25.000. Gratis. Kantor Gratis, gratis. Pak. Gratis. Gratis ya? Gratis. Gratis. Ya, tapi ya gratis. Tapi gratis nenek kantor itu ya karena nikah itu sesuatu yang sakral. Ya, biasanya kan ya kalau di Solo di tempat saya itu nikah yang sekarang kerennya ke Masjid Al Yazid itu ke sana. Nek sing didit. Nek kono kan nyewa, Pak. Nggone nyewa, ini nggak apik tenan. Engko KUA-ne kon rono. Nek KUA-ne apa itu ke masjid itu masih kayak transport toh, Pak, Bu? Ya Kayak enam transport ratus ribu, Pak. Betul, Pak. berapa? 600.000. 600. Ya, ini kadang-kadang kan anu Mas, kadang-kadang ya. Nah itu standarnya 600.000. Apa ya jenengan aku rapal Mbak. Nggih. Misalkan nek rono ya mungkin bisa jadi Pak tidak hanya 600, mungkin nanti ditambahi opo. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Nanti ada yang namanya praktek gratifikasi. Ya, gratifikasi. Walaupun yo ikhlas. Ini yo ada kemarin anu KUA itu yang dapat penghargaan dari pemerintah dari anu itu karena dia kalau ada seperti itu dikembalikan. Oke, jadi ini orientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel, Pak. Jadi akuntabel ini ada konsepnya, ya. Jadi akuntabel itu diharapkan penjenengan nanti betul-betul ya itu bisa bisa mempertanggungjawabkan ya. Itu berangkat dari pribadi individu. Jadi akuntabel itu bagaimana secara individu itu bertanggung jawab. Contohnya apa? Ketika kita itu bekerja, kerja itu tanggung jawab tidak, itu akan dilihat ya. Nanti tentunya tidak hanya pada konteks individu tidak. Ini harapannya konteksnya kepada konteks yang namanya organisasi. Terus yang ketiga kompeten. Tadi sudah saya sampaikan. Seorang apa itu PNS ya itu harus punya yang namanya kompetensi. Ini yang diharapkan. Menjadikan sebagai pegawai baru, muda, ya wawasannya luas, nggih, ini harapannya memberikan kontribusi kepada lembaga atau instansi itu ya yang luar biasa gitu. Terus termasuk itu apa itu harmonis itu juga ya. Jadi istilahnya apa ya?
konsep harmonis itu seperti apa, karena harmonis itu nanti akan menciptakan kondisi yang ada pada lembaga itu. Nah, tadi saya katakan di awal, enek wis gap-gapan, ya sudah nanti tidak harmonis, Pak. Tidak harmonis itu. Wis ngurus kelompok-kelompok itu, waduh, itu harus harus betul-betul sebagai pimpinan harus bisa melebur itu, Pak. Nih, itu nanti tidak jadi kompak, Pak. Kalau sudah terjadi kelompok-kelompok. Tapi memang kalau sekedar akrab boleh, cocok boleh. Tapi jangan sampai nanti terjadi istilahnya perbedaan pendapat. Terus loyal ya. Ini harapannya adalah apa konsep loyal, loyal ya tentu loyal terhadap pemerintah dalam hal ini berangkat dari loyal terhadap kantor dulu. Ya, loyal terhadap pemerintah ini harapannya. Nek jenengan makanya kemarin kan ada tes moderasi. Gunanya untuk apa? Untuk melihat sejauh mana. Kemarin kan ada tuh Pak, ketika Bapak Ibu masuk ke CPNS itu mau jadi PNS itu ada moderasi ada kan? Tes khusus moderasi. Ini ada. Untuk apa melihat? Jenengan itu seperti apa? Terus adaptif itu ya mudah menyesuaikan kondisi yang ada. Orang adaptif adaptif itu ya orang yang mudah menyesuaikan diri itu lebih bagus daripada orang yang punya kompetensi tapi sulit untuk beradaptasi. Nah, nek wong pinter ya nggo dhewe, nek ora dia tidak adaptif. Kalau dia punya kompeten ya, kalau dia punya kompetensi ketika nanti apa punya kompetensi yang hebat tapi tidak adaptif, ya pinter-pinter nggo dhewe, tidak untuk orang lain. Yang ketujuh, konsep kolaboratif. Ya, ini tentu apa penjenengan harus mampu ya berkolaboratif dengan teman-teman yang ada di kantor itu. Oke, itu tujuh. Ya, yuk satu persatu akan kita eh, bahas, tapi tidak usah secara detail. Ya. Tujuannya apa? Mengaktualisasikan nilai berorientasi pada pelayanan ya dalam pelayanan tugas dan jabatan. Jadi Bapak Ibu ya harapannya ketika pelayanan itu ya jadi mengaktualisasikan nilai orientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Jadi apalagi kalau penjenengan itu menjadi apa ya menunggu di front desk itu. Front desk itu nunggu di bagian depan. Ya, itu kan ada. Jadi nanti pelayan ya, itu kan ada. Memang di kantor itu kecenderungannya, mohon maaf ya. Ya, posisi di kantor itu kecenderungannya ya apa ya, agak-agak tidak seperti kalau di dunia swasta. Lula kenapa Pak Jun? Ya kalau dunia swasta itu pelayannya tidak baik, siap-siap ditinggalkan stakeholder. Ini kantor misalkan kau kan butuh harap butuh nikah. Aku melayani sak penake tetap dia butuh. Tidak boleh seperti itu. Misalkan saya mau nikah, ya. Saya mau nikah ke KUA misalnya saya melayani ora apik. Sing orang melayani apik, ora apik misalkan. Tetap kan saya butuh untuk itu. Tetapi kalau yang kaitannya dengan apa ya, pelayanan yang baik itu ya biasanya kan di sana ada kotak pengaduan. Ya, ada kotak pengaduan. Kotak pengaduan itu untuk melihat sejauh mana apa pelayanan itu. Ada lagi kalau yang terlinknya ke Irjen, nah itu biasanya pengaduan ke Irjen ya WBS itu ya, biasanya WBS ya itu biasanya ada linknya. Itu biasanya kaitannya dengan uang, kaitannya dengan apa itu KKN, itu biasanya seperti itu. Tapi hanya pelayanan terkait dengan misalkan sing layani merengut ah. Senyum saja penting sekali. Misalkan nanti ada ibu-ibu atau pegawai yang ditempatkan di front desk di depan untuk melayani. Harus penampilannya menarik, mudah senyum, ojo perengat-perengat. Jadi kepala pimpinan itu memilih orang seperti itu ya sing wajahnya berseri-seri yang nyenengke gitu loh. Ini wajah jane ora nesu ning nek wajah merengut, ketok merengut. Lah kuwi orang kesannya sudah lain. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaitannya orientasi pelayanan. Jadi nanti Bapak Ibu, ini ada 4 hal yang akan dipelajari sini, yaitu menjelaskan pelayanan, ya.
terkait dengan pelayanan. Dua, menjelaskan panduan perilaku. Jadi ada panduannya, itu namanya kode etik. Ya, di pelayanan itu nanti ada yang namanya kode etik. Ya, nilai-nilai berorientasi pada pelayanan. Ya, contoh perilaku spesifik kontekstual dalam jabatan atau organisasi. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai berorientasi pada pelayanan dalam melaksanakan tugas dan jabatan masing-masing. Walaupun jenengan tidak sebagai front desk, misalkan jenengan di bagian, ya, misalkan di bagian apa ya, haji, haji ya, misalkan, atau bagian mungkin penyuluhan. Ini harus menguasai betul nilai-nilai orientasi pelayanannya. Sebagai guru, wah, guru itu kompleks pelayanannya. Walaupun terus terang pelayanannya sifatnya adalah sifat yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kalau nanti pelayanan misalkan, jangan mulangnya ora apik, ya, ora apik, mulang ora apik, pasti anaknya cerita sama wong tuane. Nah, anak wong tuane ku kendel, lapor sama madrasah. Pak Jun mulangnya ora apik, Pak. Maka eh, kepala nanti menegur, Pak. Misalkan ini kaitannya dengan guru. Berbeda ya konteksnya. Kalau murid itu biasanya tidak berani ya, kecuali mahasiswa itu sudah berani. Tidak sudah berani untuk protes. Ini anak MTS, terus anak SMA itu jarang-jarang, tapi ya ada yang berani, apalagi anak SD. Itu misalkan ada pelayanan ya, kalau guru pelayanan ngajarnya tidak baik, itu biasanya cerita ke orang tuanya. Dan orang tuanya itu nanti kan protesan. Ya, kendel, wah aku bayar kok, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Terus yang keempat, nanti ada analisis kasus, penerapan orientasi pelayanan secara tepat. Jadi kita nanti akan yang namanya apa gitu, ada istilahnya ada orientasi pelayanan, eh, kasus-kasus yang ada. Oke, Ahlem. Oke. Terus yang kedua, berorientasi masa tadi sudah ya. Oh, oke. Kita masuk ke yang namanya akuntabel. Ya, nah, akuntabel itu Bapak Ibu, ya ada beberapa hal yang kaitannya akuntabel. Oke. Ya, misal apa? Tujuan mampu mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatan. Berarti tanggung jawab, Pak. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau penjenengan nanti bekerja, apa yang penjenengan lakukan itu harus akuntabel, harus ya. Dan akuntabel itu bentuk apa ya, laporan yang secara tidak langsung kepada masyarakat. Jadi penjenengan memberikan laporan kegiatan. Ini laporannya. Oke, itu misalkan eh, karena bagaimanapun juga itu ketika nanti penjenengan bekerja, ya, bentuk akuntabel itu menjadi tagihan, ya. Mungkin tagihan dari irjen, bagian dari atasan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, Pak, ya, ada beberapa hal ya, indikator keberhasilannya, misalkan terkait dengan konseptual teoritis, ini biasanya berupa laporan. Panduan perilaku, ada kode etik. Masing-masing kita Kementerian Agama punya kode etik Kementerian Agama. Saya sendiri ya enggak hafal. Mungkin ada yang hafal, bagus itu. Terus memberikan contoh perilaku dengan pelaksanaan tugas dengan jujur. Nih, jujur ya. Ini yang dibangun ya. Maka kalau di madrasah sekarang muncul ini Pak Dinar Anggera ini dari mana ini? Mas Mas Dinar ora ketok ini nanti dari MTSN 2 Dari Wonosobo. MTS Ibu, Pak, bukan. MTSN 2 Wonosobo. Ye, Iya, Wonosobo. Ibu Dinar, keliru aku, macamnya keliru aku. Ya Ibu Dinar. Jadi jenengan terkait dengan itu nanti ada sekarang ada yang namanya kurikulum KBS, kurikulum berbasis cinta. Baru itu. Terus ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Itu harus bisa penjenengan ini nanti istilahnya harus bisa jemput bola. Nah, walaupun kemarin ada beberapa madrasah ya yang sudah melaksanakan itu, ya nek nggone jenengan durung jemput bola, cari-cari, tanya-tanya ini ya. Ini terkait dengan akuntabel. Terus memberikan contoh perilaku, pelaksanaan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Nah, ini harapannya CPNS atau PNS ke depan itu seperti itu, ya, berintegritas tinggi, ya.
dalam menggunakan BMN, barang milik negara itu hati-hati. Ya, ya, tidak boleh gegabah ini. Oke, baik. Saya lanjutkan, eh, yaitu akuntabel. Akuntabel itu ada kunci pokoknya, Mas. Yang pertama, tadi kan diskusi singkat, integritas, harus punya integritas. Ini kata keywordnya, kata kuncinya. Ada integritas, ada konsisten, dapat dipercaya, ada transparan. Terus kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi ini kalimat terkait dengan akuntabilitas. Kami bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan. Itu harus sesuatu, tidak boleh ditawar lagi. Terus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Ini dari akuntabel itu. Jadi kode etiknya. Jadi ada 3. Ada kata kunci. Kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Terus kalimat afirmasinya, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etiknya apa? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berorientasi, berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan milik negara, ini bertanggung jawab, efektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Oke. Kompeten sekarang. Jadi kompeten itu ada beberapa hal, yaitu apa? Mengaktualisasikan nilai kompeten. Jadi Bapak Ibu ya dalam melaksanakan tugas itu harus mampu yang namanya mengaktualisasikan terkait dengan kompeten yang ada. Jadi di sini ada beberapa indikator keberhasilan, memahami konteks lingkungan strategis, kebijakan, ya penting dan lain sebagainya. Oke, kompeten ada deskripsinya. Apa itu? Ya, upaya pemahaman pentingnya pengamalan dan nilai kompeten dalam setiap pelaksanaan tugas. Jadi nanti harapannya penjenengan ketika penjenengan bertugas ini mampu mengamalkan ya, mengamalkan nilai-nilai kompeten dari setiap pelaksanaan tugas itu. Jadi ada nilai-nilai kompeten. Nilai kompeten itu nilai sesuatu nilai yang ada dalam jenengan bekerja itu. Maka ketika jenengan bekerja itu betul-betul harus istilahnya harus betul-betul memberikan kontribusi terhadap kantor. Maka kata kuncinya apa? Kinerja terbaik. Kinerja terbaik itu ukurannya apa? Ya ada hasil before dan after. Atau paling sederhana, dikatakan kinerja baik itu apa? Sing mudah dilihat. Ya. Contoh misalkan di dunia guru. Seperti apa dunia guru itu? Sing paling bagus itu ya yang datang ke kelas tepat waktu, tidak mundur-mundur. Bahkan 7 jam 7 masuk TET, sebelum jam 7 kurang 5 menit sudah berjalan menuju ke ruang kelas. Itu bisa disebut kinerjanya baik. Itu namanya punya kedisiplinan yang tinggi. Jadi orang disiplin itu hebat. Pak Jun pinter mulang. Mulangnya pinter. Terus mulangnya mlebune jam 7, jam 8 akhir mlebu kelas. Misalkan. Ini berarti dia kata kunci kinerja yang baik tidak ada. Walaupun dia kompeten, berarti dia tidak kompeten. Jadi kompeten itu pertama ini kinerjanya baik. Kinerja baik itu apa? Disiplin. Di dalam melaksanakan tugas bisa terselesaikan. Nah itu kan ukuran-ukuran yang sulit. Ya istilahnya harus dicermati secara detail. Ini nek waktu kelihatan. So, jam 7 kurang 5 menit sudah di depan pintunya anak-anak. Begitu tet masuk buka pintu. Itu kinerja yang baik. Sukses jelas. Kalau nanti lembaga itu diukur before dan after. Jadi ada inovasi itu sebenarnya before dan after. Oh ini misalkan belum ada ini ya seperti ini. Terus after itu apa? Setelah ada istilahnya ada semacam apa ya? Semacam alat atau semacam inovasi. Nah, hasilnya seperti apa? Itu nanti namanya keberhasilan. Ya.
Terus ada learning agility, ahli di bidangnya. Oke, baik, nanti bisa dibaca. Nah, ini kalimat afirmasinya apa? Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hebat ini. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nih, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, kita lanjut. Kurang, Ding. Ini ada kode etik. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini kode etik ya, untuk apa? Kompeten. Jadi harus meningkatkan kompetensi dan apa tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain untuk belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini selanjutnya adalah harmoni. Ya, harmonis ya. Oke. Oke, baik. Ya. Harmonis. Harmonis itu apa? Ya. Sebentar. Harmonis itu apa? Ya menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Makanya kalau jenengan masuk di dunia kantor, ya masuk pertama kali, maka tadi saya katakan jangan masuk ke gap-gap yang ada. Membaurlah dengan siapapun, ya tegur sapa duluan. Karena jenengan walaupun misalkan, mohon maaf, misalkan saya datang ke sana, umur saya 30, tetapi ada yang masih 25. Misalkan sudah jadi pegawai di situ, misalkan. Tidak usah kita itu membangun image ya, tidak usah lah. Kita ya, walaupun saya berhadapan dengan anak muda, misalkan. Tapi kan dia duluan di situ. Dia kan tuan rumah. Itu perlu tegur, sapa. Apalagi dengan yang sepuh-sepuh. Ini untuk apa? Menciptakan, menghargai. Sehingga kalau itu terjaga dengan baik, kondisi di kantor Bapak Ibu enak, nyaman. Ciptakan, ya, ciptakan eh, kantor itu tempatnya itu tempat penjenengan bekerja. Karena kita tahu Pak, hidup di kantor dan di rumah itu banyak mana? Lama di mana? Kira-kira lama di mana, Mas? Jenengan hidup di apa? eh di kantor dengan di rumah itu banyak mana? Di kantor, Pak. Di kantor. Mas, ini Mas Hafid ini. Siapa tadi? Hafid, Pak. Ya, jenengan rumahnya mana, Mas? Saya ngalian, Pak. Oh, nggak, oh yang tadi ya, yang Semarang tadi ya. Iya, Pak. Rumahnya Ngalian, terus kantornya di Di Kalibanteng. berapa menit ke kantor? Kalau rata-rata sekitar 10 menitan, Pak. 10 menit dekat ya. Iya, Pak. Dengan ke kantor sampai kantor biasanya kalau absennya setengah 8 jam 7 sudah datang. Setengah Biasanya setengah begitu. 7. Oh setengah 7 malah Iya. luar biasa, luar biasa. Belum keluarga ya? Sampun, Pak. Ya, aduh, bagus. Pulangnya jam berapa Mas? Saya kalau absen saya tetap jam 16.00 karena jaga itu, Pak. Kalau misal aplikasinya terlalu lama, tapi saya biasanya molor sampai setengah 5 kadang gitu, Pak. Iya, oke. Jadi kalau setengah 7 ya Mas ya? Setengah 7 hitung saja. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, 10 jam mas. Jadi di kantor 10 jam. Tak hitung ya. Sehari berapa? Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Kan jenengan sudah 10 jam. Betul ya? Iya, Halo. betul, Pak. Terus tidur jenengan berapa jam? 7 jam taruhlah. 7 jam ada enggak? Tidak ada, Pak. 6 jam. Terus sisa waktu itu untuk apa? Untuk anak-anak dan istri Anda. Iya, Pak, betul, Pak. Berarti jenengan misalkan 7 jam. Berarti mas 10 hitung jam. Berarti untuk keluarga 7 jam. Berarti kan di kantor 10 jam. Berarti di hidup di kantor dan di rumah itu lebih lama di kantor. Nah kantor itu ora kondusif. Nyaman enggak jenengan? Tidak nyaman. Kan gitu ya. Nah, makanya harus harmonis Bapak Ibu. Jadi di kantor itu ciptakan kondisi yang harmonis, nikmat. Jadi apa eh, kantor itu bagian rumah yang kedua. Itu harus nyaman, Pak. Nek jenengan kok ora nyaman, Pak, arep nyambut gawe iki wegah rasa-rasa. Alah, aku sesuk ketemu Pak Jun. Pak Jun koyo ngono. Nah, hilangkan rasa-rasa seperti itu biar tercipta kondisi yang nyaman. Oke, kita lanjut. Harmonis itu ada apa? Ada peduli, care dengan orang lain, ya. Jadi penting care pada orang lain itu penting, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ada perbedaan, ada diversity. Kami, kalimat
afirmasinya kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi suatu perbedaan itu hal yang biasa. Tapi perbedaan itu harus dikemas dengan baik agar kita nyaman ini. Terus loyal yang kelima. Ini penting sekali. Loyal itu kata kuncinya apa? Komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Itu yang menjadi kata kunci keywordnya seperti itu. Nah, kode etiknya apa? Memegang teguh ideologi Pancasila. Itu penting, Pak. Jenengan, Pak. UUD 1945, setia pada NRI, NKRI harga mati, serta pemerintahan yang syah. Ini kode etiknya untuk loyal. Sehingga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jadi jenengan nanti Bapak Ibu ketika bekerja, yo ojo anak kancane diewer-ewer neng lembaga lain. Ya, jangan itu keluarga, teman itu jangan, Pak. Jadi itu harus betul-betul dijaga, termasuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Sekarang adaptif. Ya, adaptif, Pak. Apa itu pembentukan nilai adaptif? Jadi pertama melalui substansi pembelajaran terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, apalagi teman-teman tadi, Mas siapa tadi? Ya, jenengan itu kan misalkan, ya, Mas Hasim. Ketika masuk ke KUA, sebelumnya Mas Hasim di mana, Mas? Sebelumnya saya di marketing, Pak. Marketing dan sales. Oh, di apa? Perusahaan apa, Mas? Yang terakhir itu di perusahaan Rusia, Pak. Wih, hebat no. Gajinya berarti Pakai dolar tapi dolar mereka sih, Pak. Nggak mengikuti dolar yang ada. US dollar tapi dolar. dolar mereka. Iya. Oke, oke, oke. Kok pilih jadi pegawai negeri, Mas? Turnovernya tinggi, Pak. Banyak yang Apa? keluar masuknya tinggi banget. Jadi kayak nggak apa namanya, satu sih nggak jelas gitu Pak untuk kemajuan ininya. Terus yang kedua Oh, juga dia bukan perusahaan yang resmi sih Pak, di Indonesia masih ngurusin izin ini izin itu, jadi banyak yang belum dapat di sananya. oh, kantornya di mana itu, Mas? Kantor pusatnya kalau yang kemarin itu masih di Jakarta, masih sebagai ini doang, alamat doang tapi belum ada izinnya. Kalau masih Oh, banyak di Dumai Pak, di Dumai Qatar. oh, Qatar. Berarti jenengan kantorannya di Jakarta? Ya, Oke, baik. Berarti enak misalkan jenengan jadi PNS, gajinya lebih sedikit, ya harus harus tahu diri ya, enggak apa-apa ya. iya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, jadi harus pinter beradaptasi. Misalkan Mas apa tadi? Jenenge Mas apa Mas? Yang Hasim Wisnu aja Pak, Mas dia lebih mudah. jenenge apa angel meneh jenengan iki? Iya. Oke, jadi kalau jenengan masuk ke situ di KUA itu jenengan harus betul-betul bisa adaptasi, Mas. Ya, harus bisa adaptasi. Sehingga adaptasi itu sesuatu modal ya, melebihi dari kompetensi. Jadi kekuatan yang luar biasa itu orang yang mampu adaptasi dalam kondisi apapun. Ini itu akan menang jenengan kalau di mana-mana bisa adaptasi itu. Temannya banyak dan itu diterima oleh bisa beradaptasi itu diterima di semua kalangan. Ini penting. Maka kata kuncinya apa? Inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Kode etiknya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan bertindak proaktif. Oke, baik. Adaptif ya. Oke. Ini adaptif ini ada mengapa kita perlu adaptif ya. Memahami adaptif panduan perilaku ya. Ini ada semacam apa ya istilahnya kalau dalam ini adaptif dalam materi ini ada beberapa hal yaitu yang terkait dengan reorganisasi, ada pertumbuhan, growth, ada pelepasan, place. Lah, ini arahnya nanti Bapak Ibu akan tahu nilai-nilai adaptif yang diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Terus tahu adaptif secara konseptual dan teoritis. Nah, terus ada kode etiknya, ada perilakunya, dan hal-hal yang terkait bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kolaboratif ya, ini terakhir kolaboratif. Ini eh,
adalah nilai kolaboratif dapat tercapai melalui substansi pembelajaran terkait dengan memberikan kesempatan baik untuk kontribusi, bekerja sama, menghasilkan nilai-nilai tambah. Kata kuncinya kesediaan bekerja sama. Kolaboratif itu harus kerja sama. Penting sekali. Maka tadi saya katakan ada teamwork, networking, ada inovasi, dan harus ada kolaborasi. Penting sekali. Ya. Tidak bisa orang bekerja sendiri itu tidak bisa. Pentingnya kerjasama itu akan memberikan kontribusi dan akan memberikan apa itu istilahnya memberikan kemudahan dalam kita bekerja. Ini kalau kita kolaborasi. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Maka itu penting sekali sinergi itu. Kalimat afirmasinya kami membangun kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Oke, ini alurnya. Oke, ya. Terus kita selesai pas pukul 14 kurang 2 menit. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi. Saya yakin ya, kita hanya 90 menit. Nanti Bapak Ibu modul-modul itu dibaca, ya. Terus dari modul-modul itu nanti dikembangkan sesuaikan dengan kondisi dan apa ya kondisi daripada masyarakat atau kantor yang ada pada penjenengan semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk pertemuan ini ya. Nanti apa ini mudah-mudahan ya sebentar ini mana ini stop segala. Mas Barnabas itu dari mana, Mas? Saya Kok tegas kelihatan? di Kendal, Pak. Enggak, maksudnya aslinya dari mana? Aslinya domisili di Semarang. Oh, ada domisili dari Lajo ya, Mas ya? Iya, di Laju, Pak. Oh, di Lajo. Oke, di Lajo ya. Oke, baik, Bapak Ibu. Ini satu kelompok sudah kenal semua belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Kelompok Sudah, dua, Pak. Pak. Ya, Pak. Harus ya. Itu Iya. kelompok kecil ya. Jenengan ketuanya Pak So mau? Pak Ganjar, Pak Pak Gubernur. Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo ya. Oke, jadi nanti saya harapkan teman-teman harus akrab selama ini kan nanti kan tetap ketemu secara offline juga ya. Hanya beberapa hari nanti di Semarang. Ini istilahnya ini satu kelompok, satu geng ya, tapi geng yang baik ya. Jadi harus harus kompak ya. Dan saya harapkan nanti satu angkatan juga kenal, jangan makanya kalau Zoom meeting, misalkan besok ada ketemu, kalau kita mulai misalkan jam 2 ini paling tidak jam 2 kurang 10 menit lah, kurang 15 menit ketemu dulu, saling menyapa. Gimana kabarnya Pak Hafid Kusumopo kan gitu. Aku saya sedulan misalkan seperti itu. Ini ceweknya ada berapa ini? Bu Lulut ini kok tidak on cam ya? Itu lain kelompok, Pak. Untuk kelompok 2 hanya Mbak Emma sama Mbak Dinar. Loh ini kok ikut ya? Ini kok Mulai masuk sini? mulai Next. masuk, Pak, dari Boleh kelompok masuk, Pak. 3. Udah. Nah, ini Boleh kelompok masuk. 3, Saya Pak. kelompok 3, Pak. Oh, sudah Baru mulai Dari masuk. kelompok 3. baru masuk, Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu kita akhiri sekian AS dulu. Kita nanti masuk ke kelompok 3. Luar biasa ini sregep ya. Mas Ratib, udah Mas. Monggo. Kita untuk kelompok 2 selamat bekerja ya. Sukses selalu.